Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman al-islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kajian kita pada sore hari ini kita awali dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di ibu-ibu itu slide-nya macet kelihatannya. Enggak. Lebih kecil mungkin gitu ya di bawah. Oh itu begitu ya. Oh lampunya di depannya mestinya dimatikan lampu depannya itu. Baik para jamaah sekalian, pada pertemuan pertama ini yang sudah cukup lama kita ini tidak ketemu, tapi alhamdulillah ini kita masih hidup ya, masih hidup karena saya ketemu jamaah beberapa kali ini mengawali kajian, masih ada yang belum mulai. Saya tanyakan mesti kabarnya bagaimana, yang sepuh-sepuh apa itu, ada yang sudah pulang, jawabannya sudah Pak, ada 2. Masya Allah, saya masih ketemu ini, alhamdulillah, dan masih sehat. Ada yang pulang? Jamaah kita ada enggak yang wafat? Ada, alhamdulillah. Ini kok jadi warnanya begitu ya? Kenapa ini? Oh posisi ini ya. Baik para jamaah sekalian, saya ambilkan tema yang terkait dengan kita setelah selesai menjalani bulan Ramadan pada 2 bulan yang lalu. Syawal pun sudah selesai. Allah itu mengatakan begini para jamaah sekalian, famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada ruang selain kebenaran adalah kesesatan. Kalau orang tidak benar pasti sesat. Orang yang tidak sesat pasti benar. Hanya ada 2 ruang. Ya. Kemudian 2 ruang ini Allah sebut qad tabayyana rusdu minal ghayy. Jalan kebenaran jelas, clear ya, jalan kesesatan clear, jelas, orang yang menempuh pun jelas. Nah sekarang bagi kita pasca Ramadan ini, apakah jalan itu juga terang ya? Ketika Allah menanyakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, samakah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Maka ditutup dengan kata-kata innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa mengambil pelajaran perbandingan seperti ini hanya orang yang disebut ulul albab, yang bisa menggunakan akal pikirannya dengan baik dan benar. Ya, makanya Allah bertanya, hal yastawil a'ma wal basir, samakah orang buta dengan yang melihat? Hal tastawid dzulumatu wan nur, samakah yang gelap dengan yang terang? Nah, karena kita telah dicerahkan di bulan Ramadan ya para jamaah sekalian, maka saat ini mestinya kita Syawal kemarin ya, 1 bulan sudah lewat ini, sekarang Dzulqa'dah. Syawal itu sudah menjadi teskis kita, satu rujukan yang bisa kita rujuk tentang amanah ini para jamaah sekalian ya. Amanah disebutkan dalam surat Al-Ahzab 72 sampai 73. Amanah ini dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan adalah ketaatan, taat kepada Allah. Itu ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Kira-kira ketaatan dalam kebaikan ini apa saja, wallahu a'lam. Tapi ketika ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung, amanat ini ditolak. Ditolak bukan berarti durhaka, tetapi khawatir kalau mendurhakai. Kemudian ditawarkan kepada manusia, Adam, nih mau nggak ini amanat? Ya. Apa yang dilakukan oleh Adam sebagai manusia yang berakal? Dia bertanya, apa konsekuensinya?
Konsekuensinya kalau kamu taat maka akan masuk surga, kalau kamu durhaka akan masuk neraka. Maka diterimalah karena punya akal manusia, ya, sehingga setiap mau berbuat harus mikir dulu. Nah, dengan memikir itu insya Allah selamat, kan begitu. Maka lagi terima. Nah, karena diterima, yang nggak enak ini yang merah itu, para jamaah sekalian, menerimanya manusia tentang amanat ini karena manusia itu ternyata dolim dan bodoh, ya. Karena kebodohan inilah mungkin akhirnya melakukan kedoliman. Karena di dalam surat An-Nahl itu juga disebutkan, wa akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi manusia dilahirkan, dikeluarkan oleh Allah dari perut ibunya dalam keadaan la ilma lahu, tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Kalau bahasa kita itu bodoh. Wa jalalakumus sam'a wal absara wal afidah la'alakum tashkurun. Maka diberi potensi, yaitu pendengaran, penglihatan dan hati, supaya tidak tetap bodoh. Karena posisinya manusia sebagai khalifah, ya, diciptakan untuk mengabdi kepada Allah, itu harus bisa dilaksanakan dengan baik dan benar. Kalau dia tidak keluar dari kebodohan, tidak bisa menjalaninya, maka diberi potensi supaya keluar dan bisa bersyukur, para jamaah sekalian. Nah, tetapi fakta yang menunjukkan, ya, ada orang itu yang kerasan, seneng dalam kedoliman, seneng dalam apa? Kegelapan, seneng dengan kebatilan. Itu ada manusia yang seperti ini. Oleh sebab itulah Allah membagi dua manusia ini, kelompok yang beriman dan kelompok yang tidak beriman. Yang tidak beriman ditunjukkan dengan kemusyrikan dan kemunafikan. Maka mereka semuanya diazab oleh Allah nantinya. Sementara sebagian lagi beriman, meskipun beriman masih juga berbuat zalim, ya, karena kebodohannya itu, maka Allah membuka ruang menerima jika mukmin ini bertaubat. Jadi orang mukmin di akhirat nanti ada harapan besar asalkan mau apa? Bertaubat. Kalau mau bertobat, dia akan diampuni oleh Allah. Tapi persoalannya tidak semua orang mukmin itu mau bertaubat itu, para jamaah sekalian. Ya, barangkali karena merasa sudah mukmin, sudah soleh dan lain sebagainya gitu ya. Barangkali nggak perlu bertaubat gitu ya. Nah ini, maka Allah menjanjikan menerima taubat orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Nah, para jamaah sekalian, ya, proses untuk menjaga amanah ini itu diberikan oleh Allah yang bernama dengan Ramadan itu. Kembali kepada kesucian, ya, baik itu dengan cara puasa, meramaikan Ramadan atau qiyamul lail pas Lailatul Qadar, semua endingnya adalah dihapus dosa-dosanya agar tercapai apa yang menjadi keinginan, yaitu orang beriman. Yang saya tidak tahu, semoga ini segera akan ada penelitian tentang apa. Kita ini disuruh berdoa oleh Allah, redaksinya pun Allah yang bikin, jumlahnya pun Allah, yaitu doa ihdinas sirotol mustaqim sampai akhir, itu wajib dibaca 17 kali sehari. Ya, kewajiban itu muncul dalam setiap rakaat sholat fardu kita yang sehari itu jumlahnya 17 kali. Kalau masih ditambahi rawatib, sholat sunnah, malah lebih banyak lagi permintaan kita. Tapi minimal 17 kali. Yang jadi persoalan ini, mengapa Allah menentukan 17 kali? Ada apa? Kemudian Allah bikin keputusan, ista'inu bisabri wassalah. Kalau minta kepada Allah itu, satu, sabar, dengan sabar. Yang kedua apa? Dengan sholat. Kenapa? Di sholat itulah ada permintaan 17 kali. Minta an'amta alaihim, golongan orang-orang yang diberi karunia. Itu dalam tafsirnya di ayat yang lain disebutkan minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasolihin, 4 golongan ini, ya. Kemudian ghairil maghdub, ya, minta kepada Allah tidak dimasukkan kepada golongan yang dimurkai, juga bukan orang yang sesat. Sekarang para jamaah sekalian, kapan kita mengundang murkanya Allah? Paling tidak di bulan Syawal kemarin yang sudah berlalu,
Ya, apa betul kita ini tidak melakukan lagi kebohongan pasca Ramadan? Bohong. Ya. Kenapa? Karena Allah mengatakan kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kebencian Allah kepada kalian itu teramat sangat karena kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Nih, jadi Syawal kemarin itu ujian komitmen kita ingin menjadi hamba yang suci, yang selalu dicintai, tidak dimurkai. Nah, kalau orang masih mau berbohong, dia mengundang murkanya, padahal doanya ghairil maghdub, tidak ingin dimasukkan golongan yang dimurkai Allah. Amalan yang lain, apakah ada di antara kita Syawal kemarin sudah tidak lagi mau sombong, tidak lagi membanggakan diri? Karena Allah sudah mengatakan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Syawal kemarin kita steril enggak? Bersih enggak dari ini? Ya. Kemudian yang ketiga, innallaha la yuhibbudz dzalimin. Allah tidak menyukai orang-orang dolim. Kapan seseorang itu dikatakan dolim? Dolim bisa pada dirinya sendiri, dolim bisa kepada orang lain. Dolim kepada dirinya sendiri misalnya, Allah mengatakan apa? Wa may yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah. Orang yang melanggar syariat Allah adalah orang yang dolim pada dirinya sendiri. Ada enggak syariat agama Allah yang kita langgar? Kalau zalim pada orang lain, orang beriman diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairam minhum, dan seterusnya. Enggak laki-laki, enggak perempuan yang mukmin ya dilarang mengolok-ngolok kaum yang lain, orang lain, karena merasa dirinya lebih baik. Wa man lam yatub fa ulaika humud dzalimun. Yang tidak bertaubat, tidak berhenti adalah orang zalim. Nah, para jamaah sekalian, itu sekedar untuk mengingatkan kita track record kita di bulan Syawal setelah disucikan Allah ini kan semuanya ya. 3 hadis Bukhari Muslim ya, yang soma Ramadan, koma Lailatul Qadri, semuanya hadis sahih ini Bukhari Muslim endingnya berakhir diampuni dosa-dosanya oleh Allah, bersih. Dan orang yang bersih diri dari najis dan dosa-dosa, Allah sudah mengatakan ini, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai, tidak lagi memurkai, tidak lagi sesat. Kesesatan kalau dalam pandangan umum yang seringkali bisa dilontarkan dengan kata-kata mungkin ya musyrik, ya mungkin kafir, itu jelas. Tapi ada ayat yang menjelaskan yang kalau kita ini tidak peka, itu kita bisa terjebak di dalamnya. Yaitu Allah mengatakan alladzina yastahibbunal hayatad dunya 'alal akhirah. Orang yang lebih mencintai dunia daripada akhirat, ya. Itu masih ada terusannya lagi ayat yang lainnya, sambungannya wa yasuduna wa dan sebagainya, ditutup dengan kata-kata ulaika fi dhalalim ba'id. Tersesat di sisi Allah itu amat jauh sekali. Memilih dunia daripada akhirat, dibangunkan malam ya, sudah bangun ke toilet mestinya menyambut perintah Allah wa minal laili fatahajjat, tahajudlah. Ternyata tidak, bikin kopi anget-anget lihat televisi, karena sekarang kalau nggak salah ini ada lomba apa namanya, sepak bola ini internasional FIFA itu ya kalau nggak salah itu. Sekarang ini rame ya, Masya Allah, karena sekitar saya itu kan orang kos-kosan semuanya ya. Kalau malam itu mengelukar Masya Allah, mahasiswa ternyata suaranya nggak nyala laki-laki itu, ada perempuannya juga. Sementara saya dengan istri Allahu Akbar Masya, menggema malam hari loh. Kalau jamaah sekalian ya, ini kalau datang hari Senin dan Kamis orang beragama itu berpikir apa? Puasa ataukah tetap kulineran?
Setiap bulan selalu ada Ayyamul Bid. Nah, bulan ini enak ingatnya karena Hijri dan Masehi itu sama tanggalnya, pas bareng. Tanggal 13, 14, 15 Masehi itu bareng dengan Hijri 13, 14, 15 untuk puasa Ayyamul Bid. Nah, kira-kira itu kita sekarang ancang-ancang atau dianggap angin lalu aja. Padahal Ayyamul Bid puasa 3 hari itu nilainya sama dengan 1 tahun. Ya, kemarin kita menambah Syawal, itu Ramadan dengan Syawal 6 hari, itu nilainya sama dengan puasa dahr, puasa setahun. Apakah Syawal kita kemarin juga ambil? Atau orang lain banyak mengatakan libur dulu lah, ngaso setelah 1 bulan, ya 1 bulan puasa penuh, sekarang istirahat lah. Jadi sekarang kita jadi bertanya begini loh para jamaah sekalian, puasa Ramadan itu 1 bulan 30 hari ya, itu sanggup kok kita puasa itu ya, kecuali ibu-ibu ya yang masih ada halangan ya, sanggup 30 bulan. Sekarang diuji di bulan yang berbeda, Syawal 6 hari itu loh, masa gak sanggup? Coba kira-kira logika alasan apa yang bisa kita majukan? 30 hari sanggup loh, bulannya Ramadan, ini beda bulan, ini Syawal, sekarang apa? 6 hari saja. Nawar, istirahat dulu lah. Merusut para jamaah sekalian, lepas ini nilai 1 tahun nggak jadi ya. Ayyamul Bidnya kalau bisa terambil bagus, awal Syawal terambil 6 hari, tengah-tengahnya Ayyamul Bidnya juga terambil, berarti puasanya 2 tahun. 2 tahun 30 Ramadan, 30 hari Ramadan plus 6 hari Syawal, sudah 1 tahun nilainya kalau diridhai Allah. Ditambah Ayyamul Bid Syawal 3 hari, diridhoi Allah, 2 tahun kita. Masya Allah para jamaah sekalian. Yang persoalannya kadang ada istilah istirahat itu apa ya, di Ramadan ya, yang namanya tadarus itu rutin kan kita ya. Di sini ada nggak? Ada ya di sini ya, tadarus. Kalau nggak gitu kita di rumah ya, tadarus lah pokoknya setelah sholat apa, Isya, traweh kan gitu ya, trawehnya kan rutin, setelah itu tadarus biasanya. Traweh itu sanggup kita lakukan selama Ramadan. Nggak ada Ramadan muncul Syawal gantinya Qiyamul Lail, kok jawabannya istirahat dulu. Apa bedanya Ramadan dengan Syawal? Ramadan disebut traweh karena berasal dari kata roha ya. Roha itu maksudnya apa? Qiyamul Lail dilakukan dengan bacaan yang panjang, makanya butuh istirahat. Karena butuh istirahat maka disebut dengan tarawih ya. Istirahat dulu 2 rakaat, istirahat ya. Setelah istirahat minum-minum dulu, setelah itu sholat lagi. Kok ngantuk? Ya tidur lah. Wong Rasulullah juga tidur kalau ngantuk, tidur. Setelah itu bangun wudhu, kemudian qiyamul lail lagi loh. Maka dari itu ketika Ramadan kita bisa mengikuti taraweh, mestinya di luar Ramadan seperti kita saat ini Syawal terus Dzulqa'dah diganti dengan yang namanya qiyamul lail, tidak ada perbedaannya ya. Taraweh itu tadarus kita di Ramadan jamaah bersama-sama, kita bisa lakukan di rumah. Warattilil Qur'ana tartila. Kalau Ramadan one day one juz, di luar Ramadan mestinya sama ya, ndak ada kemudian libur lagi ya. Mestinya patokan di Ramadan semangat kita yang luar biasa itu dalam setiap beramal sampai infak sedekah ya, itu juga akan terus bersambung dengan Syawal, Dzulqa'dah sampai Sya'ban akhir tahun nanti sebelum Ramadan lagi yang akan datang. Inilah perilakunya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Masa pensiun jadi orang bertakwa? Kan enggak mestinya ya kan?
ini. Tapi orang-orang budayanya begitu, istirahat semuanya. Ya, ini para jamaah sekalian. Nah kalau itu terjadi, kemudian seperti yang saya katakan tadi, ya, bukan lagi logis ketika masih berdoa kepada Allah ghairil maghdub jika setelah Ramadan masih lagi mengundang murkanya Allah. Enggak rasional itu. Minta digolongkan yang dicintai Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Setiap selesai apa? Wudu. Kenapa kok minta begitu? Jadi orang suci lahiriah batiniah karena untuk dicintai oleh Allah. Tuh. Setelah berhasil 1 bulan, tradisi itu berjalan siang malam, selalu berwudu, mencucikan diri, taubat, istighfar. Keluar dari Ramadan masih Syawal, sudah kembali mengundang murkanya Allah, sementara doanya masih ghairil maghdub waladhdallin. Para jamaah sekalian, maka dari itu ketika kita saat ini kajian lagi, saya upayakan untuk apa? Muhasabah lagi. Jangan mau lagi kembali kepada kedzaliman, jangan mau lagi kembali kepada kebodohan setelah Allah menyampaikan ayat-ayatnya yang disampaikan oleh para mubalik waktu subuh, waktu tarawih. Jangan mau kembali kepada kebodohan. Kenapa para jamaah sekalian? Karena proses untuk bertakwa sudah selesai dan di sini ada komitmen yang kita harus jaga dengan baik setelah Ramadan ini. Apa itu? Komitmen, 4 komitmen saya sampaikan di sini. Jadilah orang beriman yang selalu bertakwa kepada Allah supaya kita mendapatkan ABC ini para jamaah sekalian. Di sisi Allah masih tercatat sebagai auliaullah, wali-wali Allah. Artinya orang yang menjadikan Allah itu sebagai pemimpin hidupnya. Inilah yang disebut dengan Hizbullah, golongan orang-orang yang mentaati Allah. Orang lain selain ini akan masuk golongan namanya auliyaus syayatin atau auliyaus syaiton, yang menjadikan setan sebagai pemimpin hidupnya. Maka di Quran disebut hizbus syaiton, golongan pengikut setan. Allah tidak ingin orang beriman, mantan-mantan orang yang ikut proses di Ramadan menjadi pengikut setan. Tidak. Tapi dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan wali-wali Allah. Hizbullah, golongan pengikut Allah. 1. Yang kedua, B, dijamin hidupnya tidak ada kekhawatiran atau ketakutan dan kesedihan dunia akhirat. Kan ini para jamaah sekalian, orang yang merasakan kebahagiaan hidup itu salah satunya ini. Hidup miskin, setengah kaya, atau paling kaya di dunia, melekat bebas dari kekhawatiran, ketakutan, dan kesedihan. Itu hidup yang spektakuler sudah. Meskipun paling miskin sedunia, dia tidak dihinggapi kesedihan, tidak dihinggapi kekhawatiran maupun ketakutan para jamaah sekalian. Ya, kalau kita keluyuran di YouTube, penghuni rumah-rumah gubuk entah apa dan sebagainya, ya, di Afrika itu pintunya tidak ada yang ditutup, tinggal kemana-mana, gak peduli apakah ada pencuri, mau nyuri apa di dalamnya, begitu melihat aja nggak ada apa-apa, tidurnya saja juga tumpukan kayu, ya. Tapi mereka yang muslim dan beriman, no way, nggak peduli, sudah tawakal kepada Allah karena mungkin nggak bisa bikin pintu, ya sudah pintunya begitu saja. Makanya kalau kita melihat sejarah peradaban Islam di zaman Rasulullah dan sahabat, rumahnya itu diupayakan ada pintunya, tetapi jendelanya terlihat tidak ada pintunya. Maka yang terjadi apa? Ketika di dalam rumah itu membaca Al-Quran, itu bisa didengarkan dari luar. Makanya Rasulullah malam-malam keluar, ingin tahu rumahnya sahabat-sahabatnya ini apa yang terjadi. Di mana-mana kalau malam hari yang terdengar hanya suara baca Al-Quran setiap rumah.
Ya, didapati Abu Bakar kalau membaca Al-Quran itu lemah, sementara Umar itu kalau membaca itu keras. Ya, Bilal kalau membaca Al-Quran sudah bagus, sedang-sedang, tapi lompat-lompat ayatnya. Ya mungkin dalam bentuk pelepah itu ya, mungkin ya pelepah atau apalah begitu ya, tumpukannya mungkin nggak urut atau apa. Yang bacanya begitu, dipanggili semuanya. Kenapa engkau membaca kok pelan sekali Abu Bakar? Ya, naikkan suaramu. Disuruh meninggikan karena terlalu rendah. Yang Umar, kenapa kok tinggi? Iya, biar tetangga-tetangga tidak tidur saja, supaya bangun. Istilahnya ini gerebeki, bangunkan orang dengan cara gerebeki. Baca Quran dikeraskan, kalau anak-anak kampung pakai kentongan, ya, supaya bangun. Nah ini Umar punya model, dikeraskan suaranya biar bangun itu tetangga-tetangga itu. Qiyamul lail, baca Quran juga gitu ya. Maka kata Rasulullah, turunkan. Sementara Bilal diingatkan, jangan baca Quran itu lompat tapi teruskan. Ya, kita tidak tahu penyebabnya apa, tapi jawaban Bilal ternyata begini kalau tidak salah itu, aku mencintai ayat-ayat ini ya Rasul. Loh, berarti ada terusan yang mungkin dalam tanda kutip itu kurang disenangi barangkali gitu ya. Jadi lompat, mohon maaf ya, termasuk baca surat apa? Ayat kursi, kemudian lompat ke ayat akhir surat Al-Baqarah, sama-sama Baqarahnya tapi lompat. Ya mohon maaf ya, ini kan termasuk banyak budaya yang begini ta. Baca apa? Ayat kursi. Wah, ayat kursi bla 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 selesai. Setelah itu Al-Baqarah terakhir. Loh, ini kok lompat? Wah, ini penting sekali. Nah kan begitu ya, alasannya macam-macam ya. Maka dari itu jangan lompat-lompat, teruskan saja urut itu ya para jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, mendapat kabar gembira untuk hidupnya di dunia dan akhirat. Orang itu kalau mendapatkan kabar selalu gembira, membuat orang itu ceria, ya, senang, gembira. Sebaliknya kalau kabarnya itu buruk, orang itu menjadi sedih, ya, susah. Kemudian apa? Terlihat mungkin susah untuk senyum saja, apalagi tertawa malah nggak sanggup. Kenapa? Sedih. Tadi pagi kabarnya buruk, siang buruk lagi, sore buruk, malam mau tidur buruk, ya cemberut terus. Ya, maka Allah jadikan apa? Busra. Diberilah berita gembira pagi, siang, sore, malam, 24 jam selalu busra. Supaya apa? Orang mukmin yang bertakwa ini selalu ceria, selalu gembira, selalu optimis dalam menjalani hidup ini. Kira-kira kabar gembira itu bentuknya seperti apa? Ini nomor 1 sampai 10 ini para jamaah sekalian. Orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa ini kalau punya urusan hidup, Allah yang memudahkan, Allah yang bekerja untuk memudahkan, dijamin loh. Wa may yattaqillaha yaj'al min amri yusra loh, ya, fasanu yassiruhu lil yusra juga di ayat yang lain loh. Ini Allah jamin. Jadi bukan karena kita pintar, kita kaya, kita pejabat kemudian dimudahkan urusan kita, bukan, tapi kriteria yang dibuat sendiri oleh Allah. Kalau kalian itu orang beriman mau selalu bertakwa, dimudahkan urusan hidupnya. Kalau ada masalah diberikan solusi, dan solusi terbaik dari Allah. Kalau ada problem ekonomi, rezeki, Allah berikan rezeki dengan tidak disangka-sangka. Kalau ada beban psikologis, kesalahan masa lalu dihapus oleh Allah. Kalau berbuat kebaikan, amal soleh, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Nomor 4, dibukakan berkah-berkah dari langit dan bumi. Masya Allah. Orang yang cupet, yang nggak tahu petunjuk ini, cari berkah itu loh ke Gunung Kawi, ya, ke orang-orang pintar, ke dukun, paranormal untuk cari berkah. Ya, berkah itu milik Allah. Kita nggak usah cari-cari kemana-mana, taati Allah, takwa kepada Allah, biar Allah yang ngurusi berkah kita. Ya, dari langit dan bumi ini ada hujan, membawa berkah kepada kita, tanaman kita tambah subur, ya, cuaca pas kita kepanasan segar. Nah, ini loh para jamaah sekalian.
Jadi biar Allah yang mengatur berkah itu, sementara kita hanya bertakwa kepadanya. Kemudian dikawal oleh Allah setiap saat. Innallaha lama'al muttaqin wallahu ma'al muttaqin. Masya Allah. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai, mengawal, menyertai. Nomor 7-nya diulang lagi di surat Al-Baqarah 38 itu. Dijauhkan dari ketakutan dan kesedihan. Ya, nomor 8 dijauhkan dari kesesatan dan kecelakaan. Wa may yattaqillaha faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Semuanya ini menjanjikan apa yang menjadi doa kita para jamaah sekalian. Selain ihdinas shiratal mustaqim, agar tidak memurkai, tidak juga tersesat, kan kita minta kebaikan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Iya kan? Ini bentuknya. Hasanah-hasanah itu, ya, kalau kita renungkan, makanya Allah sebut dengan kata-kata busra, berita gembira untuk orang beriman yang mau bertakwa. Nomor 1 sampai nomor 10 pasti mendapat petunjuk Allah. Dengan petunjuk Allah itu dia melangkah menuju keberuntungan, mencari ilmu, anaknya kuliah sekolah karena anaknya keluarga bertakwa, dan anaknya bertakwa menuju kepada keberuntungan. Sekolah dapat ilmu, dapat pengalaman, hatinya senang, pulang pun juga senang. Bahkan dunia kemahasiswaan dia dapat ilmu, dapat pergaulan lebih luas, tahu-tahu malah dapat beasiswa. Wah, Masya Allah, mas sekalian. Ya, ini nomor 10 diberi potensi kemampuan untuk membedakan yang halal dengan yang salah, ya, yang halal dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Ya, banyak orang kadang-kadang nggak bisa membedakan atau nggak bisa melakukan pilihan. Mau apa ya ini? Ini ada rezeki 100 juta. 100 juta, keluarga diberi rezeki, dapat rezeki tiban 100 juta. Itu bisa membawa malapetaka atau malah sebaliknya kebaikan. Kalau malapetaka misalnya apa? Suami bilang uang 100 juta beli mobil second. Kenapa? Untuk mengatasi problem hari raya. Ya masuk akal juga, karena betapa sulitnya hari raya ketika kita silaturahim, ada yang mudik, tidak ada kendaraan umum juga rebutan dan mahal, itu ya. Kemudian istrinya bilang apa? Tidak, kita pakai untuk haji berdua, karena untuk menyempurnakan rukun Islamnya. Nah kalau dua-duanya ini nggak bisa kompromi, nggak kembali kepada Allah, itu bisa malah menjadi malapetaka, gegeran terus, uangnya ikut diem, suami istri ikut diem, gak sapa-sapaan. Ini rezeki berbarkah atau tidak ini? Ini loh para jamaah sekalian. Maka kalau kita kembali kepada Al-Quran, apa solusi yang dapat kita ketahui? Surat Qasas 60 dan 61 yang sering saya katakan itu. Ya, wa ma utitu min syai'in wa ma utitu min syai'in famataul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallahi khairun wa abqa. Afala taqilun? Apakah kalian sudah paham apa saja yang diberikan Allah kepada kalian? Dalam bahasa kita mungkin rinciannya sandang, pangan, papan, deposito, gelar-gelar, piagam penghargaan, sertifikat, bahkan mungkin piala. Kata Allah apa? Itulah namanya mata, kesenangan duniawi, dan itulah zina, perhiasan. Sedang yang di sisi Allah, ampunannya, rahmatnya, syafaatnya, ya, dimudahkan hisab, dijauhkan dari adab kubur atau neraka, dimasukkan surga, semua yang di sisi Allah itu Allah sebut khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal untuk dinikmati. Allah menutup dengan kata-kata afala taqilun. Apakah kalian semuanya sudah memahaminya? Para jamaah sekalian, jadi milik akhirat di sisi Allah ataukah milik dunia? Ya tergantung orangnya sekarang. Ya, ketika orang itu berburu duniawi terus menerus, maka ayat 61-nya ujung-ujungnya nanti akan diseret masuk jahanam, neraka jahanam. Dan siapa yang berburu di sisi Allah dengan melakukan ketaatan, ketakwaan, maka ujung-ujungnya nanti di akhirat akan masuk surga. Maka Allah bertanya, samakah nasib mereka? Ayat 62-nya bukan jawaban. Allah jawab di surat yang lain. Ya,
la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Ya, penghuni neraka, penghuni surga tidak sama. Penghuni surga adalah orang yang sukses. Tetapi untuk melakukan pilihan di sisi Allah itu tantangannya ya tadi itu. Ya, duniawi akhirnya tantangannya. Oke ya para jamaah sekalian. Kemudian berita gembiranya untuk akhiratnya apa? Tiket masuk surga. Ya, tiket masuk surga. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan pasca Ramadan ini? Jaga akidah tauhid kita. Ya. Di sini surat Fussilat 30 sampai 31, siapa saja yang jaga akidah tauhidnya dengan mengatakan Rabbuna Allah itu Tuhanku, ya, kemudian istiqomah, konsisten, maka akses malaikat kepada setiap orang yang seperti ini berjalan terus-menerus. Akses ini kita tutup jika yang mau membisiki kita ini adalah dari golongan setan minal jinnati wannas. Disinilah perlunya zikir, doa pagi dan sore. Setan tidak bisa mengakses diri kita, tidak bisa yuwaswisu fi sudurinnas. Biar yang membisiki kita itu malaikat. Coba lihat ini. Ya, siapa yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian istiqomah, maka malaikat turun kepada mereka dengan mengatakan ini. Jadi biar malaikat yang membisiki kita. Bisikannya apa? Ini, nggak usah takut, nggak usah sedih, gembiralah, karena kalian akan mendapatkan surga. Kamilah, kata malaikat, kami, ya, yang akan menjadi pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, jadi yang membisiki itu malaikat, makanya kita welcome. Ya, ketika setan no, bagaimana no-nya? Zikir pagi, ya, berlindung kepada Allah pagi dan sore. Ini supaya tidak ada akses buat setan, para jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, ikuti petunjuk Allah. Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Dilanjutkan, tidak akan sesat, tidak akan celaka, tidak akan diazab oleh Allah. Ya, yang keempat, diberi keselamatan. Karena keselamatan itu diberikan hanya kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk. Loh, para jamaah sekalian. 3 sudah, ya, yang harus kita pegangi pasca Ramadan ini. Ditambah satu lagi hadis Rasul, yaitu riwayat Bukhari, taatilah Rasulullah. Tiap-tiap kamu, ini umatnya Rasulullah, akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapakah yang akan masuk surga ya Rasulullah? Beliau menjawab, barang siapa mentaati aku niscaya dia akan masuk surga, dan barang siapa mendurhakai aku dialah orang yang enggan masuk surga. Jadi dengan 4 hal ini, para jamaah sekalian, hidup kita, keluarga kita beres semuanya. Hidup selalu gembira, selalu ceria, ya, kemudian selalu optimis. Kalau sudah seperti begini, melenggang hidup kita ini. Yang pensiun tetap melenggang, nggak kena sindrom. Ya, biasanya sibuk kok terus nganggur. Ya, biasanya banyak fasilitas, sekarang nggak ada fasilitas. Nggak masalah sekarang ini. Ketika 4-4-nya ini kita jadikan pegangan hidup kita, insya Allah prinsip hidup sekali hidup, hidup yang bermakna akan kena, karena kita selalu memaknai dengan petunjuk Allah. Hidup yang mulia insya Allah akan kita dapatkan ketika kita menjadi orang mutakin. Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Karena ketakwaan, kemuliaan pun diberikan. Sekali hidup yang sukses di sisi Allah, maka Allah menyebut dengan kata-kata ini, ulaika humul faizun. Nih para jamaah sekalian, nih, ya,
Dzalika huwal fauzul adzim. Itulah kemenangan yang besar bagi orang-orang yang bertakwa. Ujung-ujungnya dia adalah masuk surga. Maka kalau 4 prinsip ini selalu menjadi pegangan kita, kalau orang Jawa mengatakan jimatan mungkin ini, ya bukan ayatnya terus kita bakar gitu ya, kemudian kita minum airnya, bukan, tapi kita amalkan. Ketika Allah memerintahkan bertakwa, maka kita bertakwa. Ittaqwa haqqa tuqatih, ittaqwa haitsuma kunta, di mana saja kalian berada bertakwalah, kata Allah. Ya karena ini janji Allah. Ya, jadi tidak akan sedih dalam hidup ini, tidak akan takut, tidak akan khawatir. Kalau banyak aliran-aliran sesat ya, saat ini lagi mulai berkembang lagi aliran sesat, maka Allah jamin yang mengikuti petunjukku famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, yang mengikuti petunjukku tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Ya sudah, finish para jamaah sekalian. Ya, tidak ada tawaran untuk kita kecuali hanya sami'na wa ata'na. Dengan 4 ini, ya, kalau sudah dengan 4 ini kita bisa mengatakan ini para jamaah sekalian, ini selamat tinggal kedoliman dan kebodohan. Ya, jangan sampai apa yang dikatakan manusia itu dolim dan bodoh. Kita harus keluar dari kedoliman, kita harus keluar dari kebodohan. Selamat tinggal. Caranya gimana supaya bisa selamat tinggal? 4-4-nya petunjuk Allah Rasulnya harus menjadi pegangan hidup kita. Setiap langkah hidup kita harus senantiasa berdasarkan ketakwaan, selalu konsisten menjaga akidah tauhidnya. Kita bisa belajar dari kasus Bilal. Bilal itu budak, dipaksa tuannya kembali ke agama jahiliyah, disiksa, tidak mau kembali, tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Ahad itu bagian dari Asmaul Husna ya, ahad, 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 ahad. Pada akhirnya pertolongan Allah datang melalui siapa? Abu Bakar. Maka dibeli, meskipun harganya tidak rasional, dinaik-naikkan begitu ya, tapi tetap Allah memberikan rahmatnya ini, karunianya, bisa dibeli. Setelah dibeli, dimerdekakan. Begitu dimerdekakan, diajak mendekat Rasulullah, akhirnya jadi muadzinnya Rasulullah. Dan Bilal termasuk 13 orang yang disebut Rasulullah pasti masuk surga. Budak, bukunya terbit apa? Budak ini lebih hitam dari untanya. Ada unta hitam, Bilal itu lebih hitam lagi, tapi mulia. Sekarang kita bukan mantan budak kita ini, dan tidak sehitam itu. Ya, mestinya kita lebih baik karena bukan mantan budak kita ini. Ya, Rasulullah sudah tidak ada, Rasulullah nggak ada, masih bisa. Caranya gimana? Sunnahnya ini. Ya, Rasul sudah nggak ada Quran. Rasul nggak ada, sudah ada sunnahnya. Makanya apa yang dipesankan Rasul sebelum meninggal, ya, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan 2 perkara, intamasaktum bihima, kalau kalian pegang teguh keduanya, yaitu kitab Allah wa sunnata nabihi, itu lan tadillu abada. Kata-kata jaminan lan tadillu abadan, tidak akan sesat selama-lamanya. Berarti memang kita harus mempelajari bedah Quran dan bedah sunnah. Setelah paham, amal, berilmu, ya, beriman, kemudian amal. Jadi 3 hal ini harus terintegrasi, menyatu. Ilmu, iman, amal. Ya, insya Allah selamat kita, insya Allah. Saya kira itu untuk muhasabah malam ini. Semoga yang akan datang kita bisa lanjutkan, bisa sharing lagi. Semoga tambah banyak wawasan kita, dan ini membuat kita insya Allah, ya, konsisten untuk menempuh siratal mustaqim, insya Allah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.